B. Estimasi interval atau pendugaan interval. Kita kembali ke contoh 2. Pendugaan titik yang digunakan sebelumnya tidaklah memberikan gambaran mengenai seberapa jarak atau selisih nilai dugaan dengan nilai sebenarnya. Nah, pada contoh 2 tadi, ya, sebagai keluarga penyelenggara pesta, tentu perlu mempersiapkan kemungkinan jika tamu yang hadir melebihi jumlah undangan yang hadir. Nah, oleh karena itu, pendugaan titik perlu digantikan dengan pendugaan interval. Sebagai catatan di sini, dalam statistika, ketepatan digambarkan dengan standar deviasinya. Seberapa jauh nilai-nilai dalam sampel tersebar dari nilai tengahnya, semakin kecil maka semakin baik. Nah, apa itu interval? Ya, definisi di sini mengatakan bahwa suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi berada. Nah, bentuk umum dari interval keyakinan itu adalah seperti berikut, ya. Di sini ada sebuah parameter populasi. Jadi parameter populasi ini tergantung dengan apa yang akan kita cari. Apakah proporsi, apakah nilai rata-rata, atau selisih nilai rata-rata atau selisih proporsi, ya. Kalau proporsi biasanya P-nya kecil. Oke, di sini hanya bentuk umum untuk interval keyakinan. Jadi di sini bentuk umumnya adalah P itu, parameter itu berada pada S dikurang ZS X dan S ditambah ZSX, ya, sama dengan C. Untuk S ini adalah statistik merupakan penduga parameter populasi. Jadi S ini nanti tergantung soal dan tergantung dengan masalah kita. Bisa jadi S besar ini berubah menjadi X bar atau nilai rata-rata atau min, ya. Kemudian Z ini juga tergantung dengan masalah kita. Ada bisa kita menggunakan uji Z atau uji T, ya. Z ini adalah distribusi normal. Kemudian untuk SX ini merupakan standar deviasi sampel. Jadi kalau seandainya di soal itu diketahui standar deviasi populasi, bisa jadi kita menggunakan standar deviasi untuk distribusi populasi. Jadi ini sekadar bentuk umumnya seperti ini. Nanti ini bisa disesuaikan dengan soal-soal yang ada. Untuk nilai C, ya, nilai C ini adalah sebuah tingkat keyakinan kita akan kebenaran dari selang ini, ya. Tingkat keyakinan kita bahwa nilai dari sampel yang kita peroleh itu sudah memenuhi atau sudah menggambarkan karakteristik parameter populasi. Nah, ini tingkat keyakinannya. Nah, tingkat keyakinan ini berada pada kisaran 0 sampai 1, ya. Apabila nilainya mendekati 1, maka akan semakin baik interval keyakinannya. Misalnya nilai C kita 0,95 atau interval keyakinan kita bisa ditulis dalam persentase, yaitu 95%. Dapat diartikan bahwa sekitar 95% dari interval yang disusun akan mengandung parameter yang sama dengan yang diduga. Berikut adalah besarnya estimasi interval dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama, besarnya sampel, kedua, tingkat keyakinan atau kepercayaan yang dipilih, ketiga, variabilitas dari populasi yang diukur dengan standar deviasi. Gambar berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang pilihan distribusi yang akan digunakan dalam menghitung estimasi interval, yaitu yang tadi yang saya sampaikan adalah nilai Z. Jadi nilai Z ini akan berubah sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Jadi seperti ini. Pertama-tama kita akan lihat populasinya berdistribusi normal atau tidak. Kalau populasi berdistribusi normal, berarti kita masuk ke bagian kiri.
kita lihat lagi apakah standar deviasi populasi itu diketahui. Kalau iya, berarti kita akan menggunakan uji distribusi Z. Namun kalau dia tidak diketahui standar deviasi populasinya, maka kita melakukan uji non parametrik. Berikutnya, apabila populasi berdistribusinya tidak normal, maka kita lakukan yang sebelah kanan. Kita lihat dulu sampelnya. Kalau sampel besar dari 30, berarti lakukan uji distribusi Z. Ya, sama dengan yang di sebelah kiri. Kalau sampelnya kecil dari 30, berarti ujinya adalah uji distribusi T. Pertama adalah kita lihat estimasi interval keyakinan untuk rata-rata. Langkah pertama adalah kita mulai identifikasi masalah. Setelah kita identifikasi masalah, tentukan jumlah sampel dan nilai rata-ratanya. Kemudian tentukan keyakinannya. Kalau tingkat keyakinan C, kemudian error, ya, tingkat kesalahan kita simbolkan dengan alfa, yaitu rumusnya 1 dikurang C. Jadi kalau tingkat keyakinan kita sebesar 0,99 atau 99%, berarti tingkat kesalahan kita adalah 1 dikurang 99% sama dengan 1%. Kemudian carilah nilai Z. Untuk mencari nilai Z bisa dilihat di video saya dengan judul menentukan nilai Z. Berikutnya adalah populasi terbatas di sini dan populasi tidak terbatas. Jadi setelah ditentukan nilai C dan nilai Z, sekarang kita lihat pilih di antara satu di antara dua ini. Apakah populasi kita tidak terbatas atau populasi kita terbatas? Nah, bagaimana cara mencari populasi terbatas dan tidak terbatas? Untuk populasi terbatas berarti nilai jumlah sampel per jumlah populasi harus besar sama dengan 0,05. Populasi dikatakan tidak terbatas berarti jumlah sampel per jumlah populasi kecil dari 0,05. Itu juga bisa nanti dilihat pada video saya untuk menentukan standar error. Pertama adalah distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Nah, rumus umumnya seperti ini. Karena dia standar deviasi populasi diketahui, kita menggunakan uji Z. Sedangkan parameter populasi yang kita gunakan adalah X bar atau rata-rata dari sampel. Contoh 1, ya. Selama pengamatan triwulan pertama 2003, standar deviasi dari suku bunga deposito untuk waktu 12 bulan adalah 0,73%. Untuk melihat lebih lanjut dari pergerakan suku bunga, maka diambil sampel 60 bank dari 138 bank yang ada. Hasilnya ternyata rata-rata suku bunga di 60 bank adalah 7,27%. Buatlah selang kepercayaan untuk rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Langkah pertama adalah kita buat dulu, kita catat kembali dari soal adalah jumlah sampel. Jadi jumlah sampel kita adalah 60, jumlah populasi kita adalah 138. Kemudian kita lihat apakah populasi kita terbatas atau tidak. Maka caranya adalah jumlah sampel per jumlah populasi sama dengan 0,43, ternyata besar dari 0,05, berarti populasi terbatas. Kalau populasi terbatas berarti nilai standar error yang kita gunakan ini rumusnya. Oke, kemudian diketahui pula bahwa sigma standar deviasi populasi 0,73, kemudian rata-rata 7,72, tingkat keyakinannya 95%, sehingga tingkat kesalahannya adalah 1 kurang 0,95 sama dengan 0,05 atau 95%, sehingga Z-nya, ya, Z yang bernilai Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Kemudian silahkan langsung masukkan ke dalam rumus interval keyakinan. Ini interval keyakinan kita tadi. Ya, ini rumus interval keyakinan. Jadi setiap simbol-simbol ini langsung diisi atau diganti dengan angka-angka. Jadi simbol pertama itu X bar 7,72 diganti, Z alfa per 2 1,96 dikali 0,071 itu nilai SX-nya.
Nah, kemudian kita dapat hasilnya mu ini atau rata-rata populasi ini, rata-rata populasi itu berada antara 7,58 sampai 7,86. Interpretasi kita adalah kita 95% yakin bahwa selang di antara 7,58 dan 7,86 benar-benar memuat nilai sebenarnya rata-rata suku bunga di bank, atau interval tingkat suku bunga dengan tingkat keyakinan 95% akan berkisar antara 7,58% sampai 7,86%. Contoh berikutnya adalah contoh A12, kebijakan PLN untuk menaikkan tarif 15% per tahun mengakibatkan dampak pada industri kecil dan menengah. Lembaga pengkajian CES melakukan jajak pendapat mengenai dampak tersebut. Responden yang ditanyai ada 25 orang dari 930 orang anggota UKM yang dibina oleh CES. Hasil kajian menunjukkan biaya produksi rata-rata meningkat 20%. Apabila standar deviasinya sebesar 8%, buatlah interval dugaannya dengan keyakinan sebesar 99%. Dari contoh soal ini, kita peroleh jumlah sampelnya 25, jumlah populasi 930. Jadi ketika jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasi diperoleh nilai 0,027, yang mana dia ini kecil dari 0,05. Artinya populasinya tidak terbatas. Nah, kalau populasi tidak terbatas ini berpengaruh kepada nilai standar error. Jadi rumus nilai standar error yang digunakan adalah ini sigma per akar N. Oke. Berikutnya kita ketahui pula bahwa sigma atau standar deviasi populasinya 8, nilai rata-ratanya 20 ya. Interval keyakinannya sebesar, tingkat keyakinannya sebesar 99%, sehingga tingkat errornya adalah 0,01 atau sebesar 1%. Untuk nilai Z alfa per 2 itu adalah sebesar 2,58 ya. Nah, kemudian sudah dapat semua yang dibutuhkan, maka silakan disubsidikan ke dalam rumus interval keyakinan yang ini. Oke, nilai X barnya diganti dengan nilai 20, Z alfa per 2-nya diganti dengan 2,58, SX-nya diganti dengan 1,6, sehingga kita peroleh intervalnya rata-rata populasi adalah 15,9 sampai 24,1. Dapat kita interpretasi adalah interval kenaikan biaya produksi pada UKM akibat dari kenaikan tarif PLN adalah 15,9% sampai 24,1%.